dua, Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi di pembahasan tentang wiring diagram. Kali ini yang akan kita bahas adalah wiring diagram untuk pompa transfer. Jadi wiring diagram panel transfer dengan sistem single alternate. Jadi untuk single alternate ini kita menggunakan relay Omron ya, jenis tipenya G4Q. Oke, kita langsung saja buka ke wiring diagramnya. Oke, jadi seperti ini ya wiring diagramnya, teman-teman. Seperti biasa, wiringnya saya bagi menjadi dua lagi untuk 3 pas dan 1 pasnya. Kita langsung saja bahas ke 3 pasnya ya. Untuk 3 pasnya sama seperti wiring diagram sebelumnya untuk pompa booster ya. Jadi bisa dibilang nggak ada beda, mulai dari source-nya, powernya ya, ada L1, L2, L3 dan netral ya kan. Lalu ada MCCB breaker utamanya, sama ada pilot lamp juga, pas R, pas S, pas T, dan ada fuse ya, untuk fuse 3, fuse 4, fuse 5 untuk masing-masing fasanya. Nah, dari ini MCCB juga dibagi dua lagi, sama ada MCB 1 untuk pompa 1 dan MCB 2 untuk pompa 2. Ada kontaktor magnet pompa 1 dan ada kontaktor magnet pompa 2. Dan ada thermal relay pompa 1 dan ada thermal relay pompa 2. Sama ya, ada motor 3 pasnya juga ya, seperti ini. Bisa dibilang tidak ada perbedaan sama sekali antara panel booster dengan panel transfer untuk wiringan 3 pasnya ya. Jadi kita yang berbeda di panel kontrolnya nih ya, rangkaian kontrol untuk pompanya ya. Nah, kemarin kita bahas tentang panel alternate, kali ini kita bahas tentang single alternate. Jadi single alternate itu hanya bisa bekerja dengan satu pilihan saja ya. Jadi kalau tidak pompa 1 ya pompa 2 yang bekerja, tidak bisa secara bersamaan. Ini single alternate dengan posisi auto ya. Kalau posisi manual bisa dua-duanya. Kalau untuk auto pilihannya cuma satu, kalau tidak pompa 1 ya pompa 2. Kita masuk ke rangkaiannya ya. Seperti biasa, di atas ada MCB 3. Ini saya pakai biasanya besarnya 2 ampere. Dari MCB ini juga lari ke thermal relay ya, ke NO nya untuk pompa 1 dan thermal relay untuk pompa 2 ya. Jalurnya sama seperti rangkaian sebelumnya yang pompa booster, masuk ke selector switch ya untuk manual langsung untuk pompa 1 dan pompa 2 ya. Lalu ada tombol push button stop, push button start, ada coil kontaktor, ada kontak NO untuk pengunci coilnya ya, dan ada pilot lamp running ya. Jadi hampir sama sekali nggak ada perbedaan antara pompa booster dengan pompa transfer untuk rangkaian yang kontrol ininya ya, push button dan startnya dan selector switchnya. Nah, yang berbeda hanya mungkin di rangkaian intinya penggunaan G4Q atau HSR. Nah, untuk single alternate ini kita menggunakan G4Q. Saya biasa menggunakan G4Q karena pompa transfer ini biasanya bekerja itu tidak singkat ya, tidak sesingkat untuk seperti untuk pompa booster. Pompa booster itu bisa hitungan detik hidup dan mati ya. On off-nya bisa dalam hitungan detik, jadi misalnya dipakai on sekian 30 detik lalu mati. Kalau pompa transfer itu biasanya untuk satu pompa itu bisa hidup antara 10, 15 bahkan ada 30 menit sekali baru berhenti ya untuk mengisi toren. Jadi tergantung besaran toren yang ingin diisi oleh pompa transfer ini. Jadi saya lebih cenderung menggunakan G4Q karena bekerjanya lebih lama
Dan memang banyak permintaan juga untuk penggunaan pompa transfer ini bentuknya adalah single alternate, bukan parallel alternate. Oke, langsung kita buka saja ya ke wiringannya, kita coba baca ya. Jadi di sini kayak saya menggunakan G4Q ya, ini G4Q relaynya ya, dan ini kontaknya ya. Jadi G4Q itu switching ya, switching relay. Jadi antara on off nya itu dia bergantian ya, antara NC dan NO nya dia bergantian. Nanti saya simulasikan seperti apa. Dan untuk penggunaan pompa transfer ini kita menggunakan 2 BLC ya. Jadi pompa transfer itu biasanya kontak on off nya secara auto itu berdasarkan level air. Jadi untuk WLC 1 ini untuk WLC safety ya, untuk safety keadaan air ya, pompa. Dan WLC 2 ini untuk kontaknya. Jadi dari level air biasa ditaruh di torrent ya, atau water tank di atas, atau water tank yang diisi bisa di bawah, bisa di atas, karena transferan nggak harus dari bawah ke atas ya, bisa dari tempat A ke tempat B gitu. Jadi ini maksudnya saya gunakan kata reservoir, bukan water tank, bukan ground water tank atau roof tank ya. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ini ya rincinya. Jadi untuk WLC 1 ini ketika menyentuh level elektroda 1 ya, elektroda 1, pompa akan on, jadi ready untuk digunakan ya, ready untuk digunakan. Dan ketika lepas dari elektroda 2 maka pompa akan otomatis off. Ini sebagai safety-nya. Sedangkan untuk WLC 2 nya penggunaan WLC adalah sebagai kontak sinyal penuh atau kosongnya torrent atau water tank yang akan diisi ya. Teman-teman bisa lihat ini terbalik ya, ketika level air menyentuh E1 ya, menyentuh E1 maka pompa akan off. Ini menandakan bahwa torrent sudah penuh ya. Dan ketika turun air lepas dari elektroda 2 maka pompa akan on. Oke, kita langsung saja praktekkan ya, kita simulasikan. Nah, teman-teman bisa lihat ini rangkaiannya ya. Jadi dari kontak WLC 1 dan WLC 2 ini digabung ya. Nanti di sini kuncinya pergerakan dari water level control ini. Oke, kita coba simulasikan secara manual dulu. Kita play, naikkan MCB nya, fuse nya disambung 1 2 3 ya, RST, MCB 1, MCB 2. Oke, kita langsung ke panel kontrolnya, kita naikkan untuk MCB kontrolnya 2 ampere. Dalam keadaan manual WLC tidak ada bacaan sinyal ya dari WLC. Jadi penggunaan water level control ini digunakan hanya untuk dalam keadaan auto. Kalau dalam keadaan manual sama sekali tidak perlu ada sinyal, ada air atau enggak dari reservoir atau ground water tank ya. Jadi karena auto kan bentuknya kan bekerja secara auto, jadi perlu safety dan kontak yang bisa menjalankan pompa ini secara auto. Oke, kita coba secara manual. Untuk pompa 1 tekan tombol push button start. Oke, sudah running pompanya. Pompa 2 start. Sudah running ya. Untuk manual sudah bekerja. Kita stop untuk pompa 1 dan stop untuk pompa 2. Kita coba untuk overloadnya ya. Coba lagi start pompa 1 dan start pompa 2. Overload bekerja, timer relaynya bekerja. Off, oke, cut off. Pompa 2 juga oke, cut off. Oke, di start lagi bisa nggak? Nah, karena nggak bisa ya, karena memutus ya, timer relaynya memutus aliran arus yang ke motor ya.
Oke, kita buka lagi. Sekarang kita coba ke posisi auto. Oke, kita ubah dulu sektor switch-nya ke posisi auto. Sudah siap. Sekarang posisi keadaan air ini sedang kosong ya, karena saya pakaikan switch ya untuk menjalankan WLC ini, mempermudah saya menjalankan simulasi ini. Oke. Nah, untuk air bawah penuh kontak. Nah, ini G4Q langsung bekerja mengkontak ke pompa 2 untuk bekerja ya. Karena WLC 2 teman-teman bisa lihat ini airnya dalam keadaan kosong karena relay dari WLC 2 nih tidak running ya. Dia bekerja, jadi membaca bahwa air di reservoir WLC 2 ini kosong, maka pompa akan bekerja untuk mengisi torrent atau water tank. Oke. Pompa atas penuh. Oke, off ya. Dan maksud saya torrent atas penuh, pompa off. Lalu ada pemakaian, maka level torrent atas turun lagi hingga lepas dari elektroda 2, maka pompa akan running lagi. Oke, bergantian ya ke pompa 1. Oke, terus penuh lagi, maka akan off lagi, lalu kosong lagi dan berganti ke pompa 2. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara kerja single alternate hanya bisa bergantian ya. Jadi pilihannya ada hanya single. Jadi hanya ada satu pilihan, pompa 1 atau pompa 2 yang bekerja. Oke, air penuh. Nah teman-teman perhatikan ya pergerakan WLC 1 dan WLC 2 ini ya, jangan sampai salah untuk kontak kontak aslinya ya. Jadi untuk WLC 1 kita pakai kontak tuh normalinya on ya, dan untuk WLC 2 normalinya close. Jadi yang WLC 1 NO, yang WLC 2 ini adalah NC. Ini dalam keadaan bekerja ya, jadi kalau normalnya akan seperti ini. Nah, kita lepas dulu, teman bisa lihat WLC 1 adalah NO dan WLC 2 adalah NC ya. Langsung masuk ke coil G4Q dan ke commonnya dari G4Q. Lepas dari common ya teman-teman, untuk koneksi ke sektor switch yang autonya bisa dipakai NO dan NC ya. Pilihannya NO dan NC, jangan NC dua-duanya atau NO dua-duanya, tapi dibuat seperti ini ya, 2 NO dan NC ya. Kita coba sekali lagi. Air bawah penuh, pompa torrent atas kosong, pompa 1 bekerja. Torrent atas penuh, pompa off, dan ketika kosong lagi maka pompa 2 yang akan bekerja. Lalu untuk safety-nya, air di GWT ke water tank habis, maka kontak WLC akan cut off dan pompa pun akan shutdown, akan mati. Jadi tidak bisa difungsikan lagi secara auto ya. Walaupun kontak atas ini saya hidupkan seperti ini teman-teman, tapi pompa tidak akan bekerja ya. Motor tidak akan bekerja karena WLC 1 untuk safety airnya memberi sinyal bahwa air habis yang di bawah, jadi tidak ada yang bisa transfer lagi ke atas. Ini untuk menjaga dari pompa ya, untuk safety pompa dan motor dari rangkaian panel transfer ini. Oke, cukup sampai di situ ya teman-teman, semoga bisa dimengerti. Terima kasih, kita ketemu lagi di next project selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.